Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman operator semua. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Baiklah, pada siang hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi irisan saat pengisian jadwal di EMIS tahun pelajaran 2022-2023. Pertama, silakan teman-teman buka situsnya. Kebetulan sekolah kami sekolah SD di bawah naungan dinas, maka untuk pengisian EMIS-nya dengan situsnya emispendies.kemenak.go.id/emis_PAI. Kemudian silakan teman-teman klik login, masukkan username-nya. Di sini kami sensor ya. Kami sensor username karena berhubungan dengan nomor induk kependudukan, karena kami sedikit curhat ya. Karena di beberapa konten kami YouTube telah menghapus video kami. Di antaranya adalah cara pengisian jadwal EMIS dan cara tarik siswa baru. Karena di sini video kami terkena persyaratan kebijakan. Video ini telah dihapus konten tidak pantas. Padahal konten kami itu hanya berbagi trik bagaimana cara pengisian EMIS, bagaimana cara kalau ada kendala di Dapodik, hanya itu. Ternyata konten kami dibaca memberikan informasi identitas, padahal maksud kami bukan seperti itu. Makanya untuk kedepannya terpaksa kami blurkan nomor induk atau data-data pribadi yang berhubungan dengan trik atau cara yang kami lakukan. Oke, lanjut lagi, masuk kita ke Emispendis. Setelah kita masukkan username dan passwordnya, kemudian kita klik sign in. Kemudian kita klik nanti saja untuk perubahan password. Kita asumsikan kita hanya fokus pada pengisian jadwal sekarang ya. Untuk pengisian pendidikan, kepegawaian, dan penugasan, silakan Bapak Ibu rekan-rekan sesuaikan dengan data yang ada. Kalau misalnya guru tersebut atau Bapak Ibu sudah memiliki pangkat terbaru, silakan masukkan pada riwayat kepangkatan. Silakan masukkan ke riwayat kepegawaian. Kalau seandainya Bapak Ibu memiliki ijazah terbaru, misalnya dari D3 atau D2 ke S1 atau ke S2, silakan masukkan ke bagian pendidikan. Nah, sekarang kita fokus hanya pada jadwal saja untuk mengatasi irisan. Silakan Bapak Ibu klik jadwal. Kemudian klik tambah. Ini merupakan jadwal yang pernah kita isi sebelumnya. Ini dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian kita klik tambah. Secara otomatis akan muncul tahun pelajaran 2022-2023 semester ganjil. Kemudian klik submit. Jangan lupa silakan Bapak Ibu masukkan SK pembagian tugas dan daftar pelajaran terbaru yang sekarang, masukkan di sini. Kemudian submit. Kemudian setelah muncul tahun pelajarannya, silakan Bapak Ibu klik jadwal. Untuk pengisian jadwal mengajar yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah pertama SK pembagian tugas, yang kedua daftar pelajaran, yang ketiga jumlah siswa per rombel laki-laki dan perempuannya.
Kita klik tambah di sini. Kemudian tingkatnya kita lihat dulu daftar pelajaran hari Senin. Hari Senin itu masuknya di kelas 1B. 1 rombelnya karena B itu rombelnya kedua. Jumlah siswanya laki-laki itu 7, perempuannya 8. Kemudian di kelas 1 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Penilaiannya juga kurikulum Merdeka. Hari Senin ada 2 jam. Kemudian kita scroll ke bawah. Durasi per jamnya itu 35 menit. Kemudian mulai jamnya itu jam 8. Ya, jam 8. Jam 8.00. Untuk kelas 1 bukan 35 menit tapi 30 menit ternyata. Di jam 8, selesainya jam 9. Kemudian kita klik simpan. Kemudian masuk lagi di kelas 2. Klik tambah. Kelas 2 2B. 2B artinya rombel yang kedua. 2B laki-laki 8, perempuannya 7. Kemudian di kurikulum yang digunakan masih ke-13, penilaian juga ke-13, harinya hari Senin 2 jam. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, durasinya 30 menit. Mulai jamnya itu jam 9.20. Kemudian silakan teman-teman masukkan di sini daftar pelajarannya. Kemudian klik submit. Sudah 2 ya. Kemudian masuk lagi di kelas 4. Di kelas 4. Di sini kita masih belum menemukan irisannya. Kelas 4. Rombelnya itu rombel kelas 4B. Artinya rombel kedua. 4B itu laki-lakinya 4, perempuannya 8. Kurikulum yang digunakan kurikulum Merdeka, karena tahun ini sekolah kami atau sekolah yang ada di kabupaten kami rata-rata sudah menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan untuk kelas 4-nya. Hanya 1 dan 4 yang baru diterapkan kurikulum Merdeka. Kemudian hari Senin tetap 2 jam. Untuk kelas tinggi itu durasi per jamnya itu 35 menit. Mulainya jam 10.55 sampai 12.05. Submit. Masih untuk hari Senin masih belum ditemukan irisan. Kita lanjut lagi. Tambah. Di sini kelasnya kelas 2A. Kelas 2 rombel A berarti rombel yang pertama. 2A laki-lakinya 7, perempuannya 8. Kurikulum 13, harinya hari Selasa. 2 jam. Durasinya itu 30 menit. Mulai jamnya 9.20. Submit. Kemudian hari Selasa kita cek lagi. Di kelas 4B tambah kelas 4B rombel yang kedua. 4B 4 laki-laki 8 perempuan, kurikulum 2000
Kurikulum Merdeka maksud kami hari Selasa ada 2 jam 35 menit, kelas atas 35 menit per jamnya 10.55. Submit. Di hari Selasa pun belum kita temukan irisan, kemudian masuk lagi tambah terus. Sekarang hari Rabu. Hari Rabu mulainya di kelas 2A. Kelas 2 rombel yang kedua, rombel yang pertama 2A. Laki-lakinya itu 7, perempuan 8. Hari Rabu ada 2 jam 35 menit 9.20 submit. Habis itu Rabu nah ini dia nih, masuk Rabu lagi tambah masih hari Rabu kelas 4A. 4 rombel yang pertama 4A itu 11 laki-laki 9 perempuan. Kurikulum Merdeka, penilaian Kurikulum Merdeka masih hari Rabu 2 jam 35 menit untuk kelas tinggi, mulainya pukul 10.55. Submit. Kemudian Rabu masuk lagi hari Kamis. Rabu belum ada ketemu irisan, hari Kamis sekarang tambah kelas 4B rombel yang kedua. 4B itu 4 sama 8. Kurikulum Merdeka hari Kamis 2 jam 35 menit 7.30 40. Lanjut, belum ada ketemu irisan. Sekarang coba kita lihat hari Jumat. Nah, sepertinya ada irisan nih hari Jumat. Masuk di kelas 2B 2 rombel yang kedua. 2B itu 8 sama 7. Masih ke 13. Kelas 2 itu hari Jumat 2 jam 30 menit. Kelas bawah jam 8 mulai 8.00. Maaf, salah, bukan 8.00 tapi 7.30 sampai 8.30 ya. Oke, 8.30. Oke, masuk lagi, masih di hari Jumat tapi kelasnya kelas 3. Rombelnya ada 1, laki-laki 12, perempuan 15. Hari Jumat 35 menit
mulainya pukul 8.30. 8.30. Submit. Nah, di sini baru kita ketemu tentang irisannya. Saya perbesar dulu. Nah, nih. Tidak boleh ada irisan waktu antara jam mulai dan jam selesai per segmen pada hari yang sama. Ini kenapa bisa terjadi? Kenapa tidak bisa disimpan? Karena kita ketahui bahwa jam sebelumnya, kita lihat nih ya, jam 8.30 ya. Karena pada pengisian di hari Jumat itu keluarnya jam 8.30 untuk kelas 2. Sedangkan kita memulainya untuk kelas berikutnya masih jam 8.30. Seharusnya ada jarak minimal 1 menit dari jam 8.30 tadi ke kelas yang berikutnya. Apakah teman-teman paham? Maksudnya seperti ini. Maksudnya tadi di kelas nih, kita fokus ke hari Jumat ya. Hari Jumat itu jam masuknya jam 7.30, jam selesainya jam 8.30. Kemudian masuk ke kelas berikutnya. Di daftar ya, di daftar pelajaran maksud kami, di daftar pelajaran masuknya lagi di kelas 3. Kelas 3 jam 8.30 sampai jam berapa tadi ya? 9.45 ya. Seharusnya ada jarak antara jam keluar pada rombel sebelumnya dan masuk pada rombel berikutnya. Di sini keluar 8.30 dan masuk ke kelas berikutnya 8.30. Seharusnya di kelas berikutnya ada jarak. Seharusnya kita bikin 8.31 misalnya. Baru nanti irisannya akan hilang. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Kita klik tambah lagi. Di kelas 3 tadi ya. Kelas 3 rombel cuma 1. Kelas 3 itu 12, 15. 12 laki-laki, 15 perempuan. Hari Jumat 2 jam 35 menit. Nah, di sini jam mulai sini kita tidak bisa buat jam 8.30 karena ada irisan dengan jam keluar tadi. Nah, bagaimana solusinya? Di sini jangan 8.30 kita bikin, tapi 8.31. Ada jarak 1 menit sampai jam 9.41 keluarnya. Kemudian kita coba klik submit. Maka akan bisa disimpan. Jadi harus ada jeda antara jam keluar di rombel sebelumnya dengan jam masuk pada rombel berikutnya. Itu tadi cara triknya ya. Harus ada jaraknya. Jarak keluar dengan jarak masuk ke rombel berikutnya. Oke, teman-teman sudah paham cara pengisiannya? Oke, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.